dunia pendidikan. Untuk itu, saya, Rabi'ah Dewiyah, sebagai moderator akan mengenalkan narasumber kita pada talk show perdana kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Abu Khair MA, tempat tanggal lahir Semarang 17 Mei 1977. Alamat Landan RT 1 RW 6 Desa Ngablak, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Pendidikan MA Futuhiyah Brangen Demak. Selanjutnya menempuh pendidikan S1, S2, S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, studi manajemen pendidikan. Jabatan saat ini adalah Sekjen RMI PWNU Jateng, Ketua FKPP Jawa Tengah. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan juga pihak-pihak yang telah mendukung suksesnya acara pada kali ini. Terutama terima kasih kepada sponsor kami. Yang pertama ada LG Gamscom, Orchid Kreatif, Jenardana, Bolendana, Diskon RMB, Pati News, dan Emocare. Selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang implementasi adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan bersama pakarnya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abu Khair MA. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Semoga selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang implementasi adaptasi kebiasaan baru di dunia pendidikan. Nah, apa sih yang namanya adaptasi kebiasaan baru itu? Bagaimana kita akan menerapkannya di dalam dunia pendidikan? Bagaimana dampak yang akan terjadi di dalam dunia pendidikan? Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tema ini dengan Bapak Dr. Andes Abu Khair. Adanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Maulana Falah, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan di Institut Pesantren Maulana Falah, teman-teman sekalian, mahasiswa KKN maka yang saya hormati, dan juga pemirsa sekalian. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini memukul seluruh bidang, seluruh aspek kehidupan kita, baik dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, termasuk sektor yang menjadi akrab dengan kita, yaitu sektor pendidikan. Kita tahu bersama sejak pandemi ini terjadi, ya kemudian ketat sekali sekolah kita. Tiba-tiba kita kemudian harus melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan anak didik kita, kemudian tindakan-tindakan untuk bagaimana membuat satu proses pendidikan yang jalan baik, tetap bisa berjalan seperti layaknya pendidikan. Nah, pukulan yang paling telak kepada dunia pendidikan kita adalah kemudian merubah banyak hal dari kita, termasuk salah satunya adalah perubahan kita dengan pembelajaran yang awalnya bisa bertatap muka kemudian harus tidak bertatap muka. Tapi memang persoalan pandemi ini tidak hanya kepada kita di dunia pendidikan, tapi juga di dunia-dunia yang lain. Bahkan kalau kita tahu data terakhir per November 2020 kemarin, di Jawa Tengah saja kasus positif sudah ada 37.458 orang, dan ini terus berjalan, dan semoga kita sih berharapnya kalau di Jawa Tengah secara umum sudah mulai menurun ya. Nah, dan kemudian kita berharap semakin baik
teman-teman sekalian, adaptasi kebiasaan baru itu adalah satu konsep sebenarnya untuk kita bisa berjalan, kita bisa menjalankan proses pendidikan dengan pola-pola kenormalan baru atau pola-pola adaptasi baru. Artinya ketika dulu kita sebelum pandemi, kita kan tidak punya program-program khas, tidak punya program-program khusus yang memang menghadapi pandemi ini. Nah, ketika pandemi ini terjadi, kemudian banyak hal yang harus dilakukan oleh sekolah, perlu adaptasi oleh sekolah, maka normalan baru adaptasi yang memang benar-benar baru setelah adanya wabah pandemi ini. Misalkan sebenarnya kebijakannya sudah, misalkan dulu bahwa sekolah itu harus manajemen berbasis madrasah misalkan. Ya sampai sekarang kebijakan itu sudah ada, tetapi menjadi lebih penting lagi bahwa manajemen berbasis sekolah itu harus menjadi bukan lagi menjadi jargon, tetapi harus menjadi tindakan yang nyata. Karena nanti begitu AKB atau adaptasi kebiasaan baru itu dijalankan, maka seluruh pemegang kendali adalah kepala sekolah. Misalkan tentang memberi keputusan apakah hari ini harus masuk apa tidak, misalkan minggu ini apa program yang harus dijalankan, ini benar-benar sekolah yang pegang kendali. Karena proses atau situasi COVID atau situasi COVID itu kan kadang-kadang perkembangannya per hari. Jadi tidak bisa seperti dulu misalkan buat program yang sifatnya 1 semester atau 1 tahun, kan nggak bisa. Ini bisa jadi programnya per minggu. Nah, ini mutlak peran kepala sekolah atau peran sekolah sebagai pemegang kendali manajer pendidikan di dalam manajemen berbasis sekolah itu menjadi penting. Karena dia akan tahu bahwa ini ada perkembangan situasi apa, maka sekolah harus melakukan apa. Yang kedua memang titik tekan dari AKB ini adalah kemudian adanya kebiasaan-kebiasaan yang kemudian harus dibudayakan di sekolah yang sebelumnya tidak. Misalkan yang pertama adalah terkait dengan kesehatan, ada 3M yang itu menjadi ciri utama dari AKB kita. Yang pertama adalah bagaimana di sekolah kemudian harus pakai masker, ada informasi-informasi yang tertulis secara nyata yang jelas menjadi informasi bagi lingkungan sekolah tentang COVID misalkan. Yang kedua kemudian ada yang kedua menjaga jarak, bagaimana sebuah pendidikan di sekolah tidak boleh lagi berdekatan tapi harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Dan yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun yang dengan air mengalir. 3M yang harus sebelumnya ya memang ini sudah diinginkan bahwa sekolah juga harus melakukan ini, tapi hari ini menjadi satu hal yang menjadi penting sekali untuk dijalankan, karena dengan 3M ini menjadi ciri bahwa sekolah itu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, jauh lebih penting dari itu sebenarnya kemudian kreativitas sekolah untuk tidak lagi terjebak pada proses-proses normal, proses biasa menurut saya, proses biasa misalkan. Nah, kita sebenarnya kan diuntungkan di dalam persoalan COVID ini kan, Indonesia itu kan termasuk diuntungkan dengan cahaya matahari yang kemudian ternyata itu dinilai positif, bisa menghambat atau bisa mengurangi resiko-resiko penularan virus misalkan. Nah, kalau ini kemudian ditangkap oleh pihak sekolah, maka bisa jadi kebiasaan ini kemudian kita garap dengan sekolah kita kemudian create atau merancang pembelajaran yang tidak hanya semuanya di kelas, bisa jadi di luar kelas, tapi tentu saja dengan tetap AKB tadi tentang pakai masker, menjaga jarak, itu kan, cara memakai sabun, sehingga di samping dia belajar, dia juga meningkatkan imun dengan cahaya matahari. Nah, ini beberapa hal tentang AKB di sekolah. Nah, selain dari itu teman-teman sekalian adalah ini, kalau kita lihat atau membaca dari surat edaran Mendikbud, sebenarnya sudah ada tentang bagaimana protokol sekolah aman di masa COVID. Ya, misalkan yang pertama, sekolah harus menyediakan informasi perilaku bersih dan sehat kepada siswa dan guru. Dan informasi tentang cuci tangan pakai sabun di lingkungan sekolah harus ada. Yang kedua, kemudian sekolah memonitor kehadiran guru dan siswa. Artinya guru yang sakit tidak boleh masuk, siswa yang sakit tidak boleh masuk.
dan kemudian juga membatasi pengunjung ke sekolah. Nah, jadi jangan ada tamu-tamu ke sekolah dibatasi. Ini melihat dari edaran dari Mendikbud semacam itu. Kemudian menunda aktivitas sekolah yang mengumpulkan banyak orang atau mengumpulkan siswa dan kegiatan antar sekolah. Jadi hal-hal yang sifatnya kerumunan di sekolah juga dihindari. Kemudian juga bagaimana sekolah juga tidak sering atau bahkan tidak ada meniadakan kegiatan yang menggabungkan atau yang mempertemukan antara sekolah ini dengan sekolah yang lain. Bisa jadi dalam bentuk festival, bentuk kompetisi, itu hindari yang sifatnya bertemu. Kemudian juga melakukan tindakan disinfektan, di lingkungan sekolah, ya, setiap hari, ya, sehingga kemudian terkontrol kemungkinan adanya penyebaran virus. Kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini kalau kemarin mungkin sudah, ini ditingkatkan lagi. Kemudian juga petugas kebersihan menggunakan sarung tangan dan pelindung diri. Ini penting karena memang sekali lagi virus ini kan tidak kelihatan dan kemudian pola penyebarannya sangat cepat, sehingga kemudian petugas kebersihan juga harus disiapkan dengan sarung tangan, dengan alat pelindung diri, apalagi pada tempat-tempat yang memang banyak sering atau bertukar pakai orang. Kemudian juga memantau suhu badan. Nah, sehingga setiap siswa yang datang dan atau siapapun guru yang datang, juga termasuk orang dari luar datang, harus dicek suhunya, ya, apakah suhunya itu termasuk sehat atau tidak. Nah, ketika 37,5 maka kemudian dia harus pulang atau kemudian harus diisolasi, tidak boleh meneruskan di lingkungan sekolah. Kemudian juga di surat edaran itu ditekankan untuk menghindari kontak fisik secara langsung di antara guru dan siswa. Misalkan salaman yang biasanya itu menjadi tradisi baik harus kemudian dihindari dulu. Kemudian juga olahraga yang memungkinkan kelas fisik, bertemu secara fisik, dihindari dulu. Misalkan olahraganya menjadi senam, olahraganya menjadi tenis meja, badminton yang tidak bertemu. Nah, itu kalau kita baca dari surat edaran dari Menteri Pendidikan. Nah, dan kita khusus di Jawa Tengah ada yang penting, ya, ada prinsip yang kemarin di Dinas Kesehatan juga disampaikan. Ada prinsip adaptasi kebiasaan baru di Jawa Tengah ini, karena kita di Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah. Yang pertama adalah ya tadi kita menggunakan masker. Yang kedua kemudian cuci tangan pakai sabun atau pakai sanitizer. Ya, sehingga alat-alat ini harus disediakan di sekolah kalau memang mau OKB, ya. Kemudian yang ketiga kemudian jaga jarak bisa dilihat dari tempat duduknya siswa dibatasi, kemudian juga artinya dikasih jarak gitu, bisa 1,5, kalau menurut saran kesehatan 1,5. Nah, kemudian yang keempat, prinsip adaptasi ini di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu adalah menguatkan daya tahan tubuh dengan olahraga, kemudian juga mengelola stres, serta istirahat yang cukup. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di sekolah-sekolah kita itu, karena akhirnya kemudian harus sangat care dengan istirahat yang cukup, waktu yang cukup, ya kan? Kemudian menghindari stres, ini penting. Nah, ini tantangan bagi siswa kita yang kadang-kadang minta waktunya panjang banget, siswanya belajar panjang, dan kemudian tekanannya semua kepada kognitif. Kemudian yang kelima, di dalam prinsip AKB di Jawa Tengah itu yang disarankan Dinas Kesehatan adalah mengkonsumsi gizi secara berimbang. Nah, ini kalau di sekolah yang penting adalah asupan makanan yang ke anak ini harus dikontrol, ya, sehingga konsumsinya gizi secara berimbang. Artinya sekarang kan prinsipnya baru, kalau dulu 4 siang 5 sempurna, kalau sekarang kan gizinya atau konsumsi gizi yang lengkap berimbang. Tidak hanya 4 siang 5 sempurna, tapi harus lengkap dan berimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada sayurnya untuk serat, kemudian juga ada proteinnya, hewani, nabati. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pihak sekolah.
apalagi kalau pesantren ini kan karena setiap hari anak di situ, maka konsumsi gizi yang berimbang menjadi penting. Kemudian yang keenam adalah ini yang sebelumnya tidak ada. Apa itu? Pengelolaan atau mengelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan. Artinya sekolah juga mulai harus menata ya atau mendata siswa-siswanya yang rawan. Siapa saja guru-gurunya yang mungkin sedang hamil, siapa saja yang umurnya sudah di atas 50 atau di atas 50 tahun, siapa saja. Jadi sekolah juga harus sampai itu sekarang. Karena itu apa? Mengelola penyakit yang rawan atau menjadi komorbid dari COVID. Karena nanti kalau jadi penyerta kan malah berisiko, termasuk karena apalagi sekolah itu kan, apalagi yang sekolahnya anak, mereka juga rawan. Karena kebetulan di Indonesia termasuk yang ditemukan kasus anak balita bisa terkena COVID, sementara di negara lain laporannya tidak ada. Nah, ini kan jadi harus hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir di yang aspek ketujuh dalam adaptasi kebiasaan baru di Jawa Tengah yang dalam Menkes adalah perilaku hidup bersih dan sehat serta disinfeksi lingkungan sekolah. Nah, ini beberapa hal yang kemudian menjadi prinsip AKP kita, sehingga nanti kalau sekolah memang kembali mau aktif dan akan diaktifkan lagi, 7 hal ini harus menjadi catatan bersama. Nah, dan yang terakhir, yang pernyataan saya terakhir adalah begini. Jadi COVID ini tidak akan bisa kita atasi dengan sendiri, pasti. Jadi perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri juga jauh-jauh sudah mengingatkan tidak akan mungkin sekolah kemudian harus menangani semua hal. Tangani yang kita mampu, gitu loh. Tangani yang kita mampu, kemudian kolaborasikan sisanya, ya, kolaborasikan sisanya bisa dengan kerjasama dengan Pak. Terdekat bisa keluarga yang bisa diajak bersama, sekolah menangani apa, sisanya atau yang lain kemudian diserahkan pada ahlinya, dan di dinas kesehatan juga semakin sebenarnya pada kita. Kemudian termasuk juga pihak-pihak lain yang kemudian bisa membantu, misalkan di lingkungan sekolah ada ahli-ahli herbal bisa dilibatkan, sehingga akhirnya nanti ada tambahan asupan pada anak-anak didik kita, sehingga tidak sepenuhnya kalau kita mengandalkan kepada obat-obat dari medis kan kadang-kadang terkait anggaran tidak semua sekolah mampu kan, maka bisa juga melibatkan ahli-ahli herbal di luar sekolah untuk mengembangkan atau menanam tanaman yang bisa meningkatkan imun siswanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa COVID ini tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa kita atasi kalau tidak ada partisipasi bersama. Jadi tidak bisa kemudian yang sekolah saja yang sibuk, orang tuanya ada. Tidak bisa lagi kemudian hanya gurunya atau sekolah saja yang serius, tapi masyarakat sekitarnya abai, seperti begitu. Dan yang terakhir adalah solidaritas. Jadi kalau kita memang menuju adaptasi kebiasaan baru, itu juga solidaritas antar masyarakat juga harus semakin ditingkatkan, termasuk masyarakat yang memang punya keahlian di aspek kesehatan, itu juga harus mau berbagi ilmu kepada masyarakat yang lain, khususnya di lingkungan pendidikan kita di sekolah kita. Karena memang kebetulan sekolah ini kan tempat berkumpulnya SDM calon-calon pemimpin bangsa masa depan itu ada di sekolah kita, ada di madrasah kita. Kalau mereka tidak kita lindungi, ya kita akan kehilangan banyak generasi. Apalagi sekarang kita rasakan dengan kemarin terjadinya kasus pandemi, kemudian sekolah harus daring semua, ini kan seakan-akan ya anak-anak kita masih belum terbiasa, sehingga seakan-akan libur sekolahnya terlalu panjang. sudah hampir 1 tahun kita itu nggak sekolah gitu. Ya coba Anda bayangkan dalam waktu sekian panjangnya, bagaimana kemudian perkembangan psikis atau perkembangan pengetahuan serta sikap anak-anak. Kedua, kita tahu bersama kadang-kadang sedikit saja liburan sekolah seminggu saja itu kadang-kadang perubahan sikap anak-anak sudah luar biasa, apalagi ini sudah hampir 1 tahun. Nah, makanya ini kan juga harus menjadi catatan kita bersama. Kalau kita tidak segera mengambil kebijakan yang tepat, yang
muncul adalah nanti anak-anak kita akan menjadi generasi yang hilang. Mereka tidak sadar tentang pendidikan, tidak biasa disiapkan, tidak biasa dididik dengan baik, maka yang muncul adalah mereka akan menjadi generasi yang hilang bisa jadi sampai ke sana kalau kita tidak hati-hati. Karena itu memang semuanya harus berkolaborasi, semuanya harus berpartisipasi, dan semuanya harus meningkatkan solidaritasnya. Kita hadapi bersama COVID ini, karena memang ini tidak hanya kita, tetapi sampai seluruh dunia juga menghadapinya. Karena itu kepatuhan terhadap protokol, kemudian juga kesiapan mental untuk kita punya motivasi, punya semangat, dan juga lebih-lebih karena kita Muslim, ya, kuatkan iman, tidak hanya imannya saja, tapi juga iman yang kita kuatkan, sehingga kemudian kita akan bisa nyaman menghadapi COVID ini atau menghadapi persoalan ini secara bersama-sama, dan akhirnya kita bisa menghasilkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu mungkin paparan saya untuk sesi pertama. Ya, terima kasih. Apakah AKB ini sudah diterapkan di semua aspek pendidikan saat ini, baik dari sekolah, pesantren, terus kayak lembaga-lembaga les gitu, apakah sudah diterapkan dan pemerintah ikut memonitoring atau tidak? Ya gini, jadi kalau sudah belum, ini kan sedang persiapan. Kalau sudah belum, kecuali pesantren. Kalau pesantren sudah ada kewenangan, sudah ada kebijakan dari negara yang memperkenankan pesantren untuk memilah sendiri mana pesantren yang siap juga, mana yang tidak, melihat pada lingkungan masyarakatnya. Tapi kalau sekolah secara umum belum. Kemarin edaran dari Kementerian Pendidikan itu kan sempat mewacanakan sekolah pada zona hijau sudah boleh buka. Tapi hijau ini buahnya apa misalkan? Kan belum sama ini, belum sama. Kemarin pada waktu pertemuan di dinas itu di provinsi sempat disampaikan bahwa hijau itu ukurannya adalah kecamatan sebenarnya, tidak harus sampai kabupaten. Tapi ternyata kadang-kadang Pak Camat itu nggak terlalu berani mengambil resiko gitu loh. Misalkan sebenarnya kalau memang camat-camat yang berani, sebenarnya di waktu kita di pertemuan dengan gubernur di provinsi itu sebenarnya mengukur hijau dan tidak itu di kecamatan sebenarnya. Dan kecamatan juga tahu persis sekolah ini bagaimana, misalkan di desa mana. Nah ketika memang terjadi, tapi itu tadi sekolah harus siap juga. Kalau kemudian tiba-tiba wabah atau kemudian ada yang terkena kasus atau ada klaster muncul tiba-tiba di lingkungan sekolah, ya di sekitar lingkungan sekolah, maka sekolah harus siap tutup lagi kan gitu. Nah ini yang makanya tadi jadi bahwa manajemen berbasis sekolah menjadi mutlak gitu loh. Jadi bahwa sekolah itu memang harus siap benar punya manajer atau punya kepala sekolah yang setiap saat, setiap waktu telinga, pikiran dan hatinya itu terus terbuka, sehingga ketika nanti mengambil keputusan sekolah mulai apa yang dijalankan, dia juga tidak boleh abai. Kalau kemudian dari informasi perubahan dari zona misalkan dari hijau kemudian menjadi merah atau kan benar sekolah sudah harus mengambil keputusan cepat, tidak boleh menunggu sebentar, kita lagi menunggu keputusan dinas pendidikan, nggak bisa begitu, karena sekolah memang sekarang yang pegang kendali, karena memang dianggap sekolah yang paling tahu tentang lingkungan sekitarnya. Terus kemudian juga tadi kalau sudah atau belum, ya saya jawab belum, karena memang sekolah dari provinsi kemarin juga masih memilah-milah itu. Sebenarnya keputusannya itu di kabupaten. Kalau kabupatennya sudah menetapkan boleh, boleh. Tapi kemarin sudah diturunkan karena kabupaten juga sangat luas kan, kayak Pati ini sangat luas banget, maka kabupaten, kecamatan atau setiap camat punya otoritas sebenarnya untuk sekolah dari saya juga karena sudah hijau misalkan. Tidak daripada semacam ini kan malah bingung. Ya tentu saja Pak Camat-Camat ini yang harus gagal, tapi kadang-kadang Pak Camatnya nggak berani resiko juga untuk memulai itu Pak. Jadi belum, sekarang belum, tapi kita sudah menyiapkan. Ya dulu sebenarnya sudah pernah ada edaran tentang mulai SMA dulu, kemudian SMA sama SMK, kemudian 2 bulan berikutnya baru SMP, 2 bulan berikutnya baru SD sama TK. Kalau menurut runtutan itu sebenarnya sekarang sudah harus dimulai November ini, karena dulu edarannya dari Kemendikbud kan
mulai November ini sudah harus dimulai ya, bahkan kemarin di September harusnya sudah mulai di SMA SMK, kemudian 2 bulan berikutnya SMP. Nah, tetapi kenyataannya kan sekarang masih simpang siur, karena memang kemarin kan sempat kita berharapnya di bulan Oktober COVID sudah turun ya, bulan Oktober itu COVID sudah mulai turun, ternyata malah justru kebalikannya naik kan gitu, sehingga akhirnya ada perubahan-perubahan kebijakan lagi. Dan kita berharap kemarin waktu di pertemuan-pertemuan di beberapa kali di gubernur juga di dinas sudah ya memang ini akan segera akan dimulai tuh, karena memang tidak bisa lagi ini kebijakannya ini AKB ini sudah akan diterapkan pemerintah di sektor industri, sektor ekonomi, di sektor perdagangan, kemudian juga sampai kemudian nanti di sektor pendidikan dan yang saja. Jadi lebih pada bagaimana penyiapan diri kita untuk itu. Tapi yang pasti tadi beberapa panduan tentang AKB di pendidikan harus mulai kemudian kita siapkan, sehingga suatu nanti kita dapat rambu hijau, kita mulai tidak lagi gagal. Mungkin itu. Terus untuk itu Pak, apakah orang-orang yang ada di dunia pendidikan, khususnya kayak kepala sekolah, guru, itu apakah mereka sudah siap jika nanti benar-benar diterapkan adaptasi kebiasaan baru tersebut? Ya harus siap, jadi tidak bisa lagi siap apa tidak, tapi memang harus siap. Termasuk gurunya harus merubah pola pendidikannya, merubah metode pembelajarannya, yang sebelumnya monoton membuat anak bosan ini harus membuat anak ceria, menjadi anak senang, ya, tidak kemudian malah anak-anak tertekan, enggak. Kalau tadi kan ada prinsipnya pembelajarannya harus menyenangkan, tidak boleh membuat anak stres, istirahatnya cukup begitu kan. Nah ini tidak lagi boleh guru-guru ngomong wah belum siap, nggak bisa, tapi memang harus belajar untuk itu. Jika kemarin kita sudah mulai dengan blended learning, ada luring, ada daring, maka nanti ketika AKB diterapkan kan banyak luringnya itu. Nah karena itu memang guru-guru harus pegang kendali untuk bagaimana anak-anak di sekolah malah nyaman. Nah, kalau kemarin karena apalagi ini tantangannya mereka sudah lama di rumah, kemudian kembali ke sekolah kan harus buahnya lebih ribet gitu loh, artinya persiapan guru-gurunya. Jangan sampai nanti anak malah merasa wah nyaman di rumah ya daripada di sekolah. Ini kan harus kita siapkan benar ya. Nah, itu jadi kalau saya ya memang harus disiapkan, mau tidak mau harus ke sana. Nah, dan ini menjadi tantangan kita memang di dunia pendidikan. Jangan sampai nanti merasa di rumah jauh lebih menarik daripada di sekolah. Sehingga ketika nanti anak-anak nggak pada mau masuk lagi ke sekolah itu. Nah, ini tantangan kita bersama. Nah. Terus untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru ini ke depannya, ini kira-kira akan dimulai kapan Pak? Ya ini kalau karena ini terkait kebijakan ya. Kalau itu kan kapan itu kan terkait kebijakan. Ya saya nggak bisa menjawab besok atau kapan, karena ini kita juga tetap menunggu dari edaran dari Kementerian Pendidikan, edaran dari Kementerian Agama untuk kapan mulai madrasah atau sekolah boleh dibuka. Nah, juga dari banyak pihaknya termasuk bupati, termasuk camat tadi. Jadi kalau kapan itu bukan jawaban saya, bukan saya menjawab, tapi kalau saya ditanya ya saya minta secepatnya. Ya, tapi tentu saja dengan berbagai pertimbangan tadi, kesiapan sekolah, ya, kemudian kesiapan sarana protokol COVID di sekolah. Kalau tidak siap sekali ya, dan juga memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengambil keputusan boleh dan tidak melibatkan anaknya. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa belum aman anaknya dilepas ke sekolah, ya jangan kemudian karena begitu kemudian dianggap orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan anak. Justru dia lebih peduli, karena sebenarnya kan gini, tugas besar dari dunia pendidikan khususnya sekolah itu kan bukan hanya mencerdaskan, tetapi kan juga memastikan bahwa seluruh sivitas sekolah termasuk siswa yang paling utama di situ adalah harus aman dan selamat. Kalau kemudian di dua aspek atau yang pertama meningkatkan kecerdasannya itu masuk, tetapi keamanan dan keselamatannya nggak ada kan ya jangan lah gitu. Apalagi kalau kita di agama itu kan juga sangat
mungkin hari ini belum bisa karena keterbatasan situasi, tapi kan kita bisa nanti lakukan lagi di periode berikutnya. Yang penting dia masih sehat, masih selamat kan gitu. Artinya saya ingin menekankan bahwa target sekolah atau tugas sekolah kita itu tidak hanya memintarkan anak, tetapi juga membuat mereka sehat dan selamat gitu. Dan ini menjadi tantangan kita di sekolah gitu. Ketika teman-teman kan ini nggak masuk, misalkan saya contohkan sebenarnya dulu sebelum pandemi, ibarat kata sekolah itu kan banyak lah, tidak semuanya, tapi ada lah, tapi cenderung saja sekolah yang abai terhadap faktor-faktor kesehatan dan keselamatan anak ini, misalkan tentang jajan di lingkungan sekolah yang tidak sehat, itu hampir sekolah tidak peduli loh, banyak sekolah yang tidak peduli dan bilang memang anak jajan sembarangan begitu kan. Nah, itu akhirnya yang terjadi kan faktor kesehatan tidak masuk di situ kan, faktor keselamatan anak. Dan kadang-kadang juga tempat-tempat permainan anak-anak yang tidak aman, misalkan yang bahan baku atau bahan-bahan penciptaan mainannya tidak sehat, bahan-bahan baku atau bahan-bahan untuk membuat mainannya nggak sehat, itu kan nggak pernah diperhatikan juga di sekolah, karena beli saja yang dapat saja susah, apalagi ngomong tentang itu misalkan begitu. Nah ini kan menjadi faktor-faktor yang kemudian perlu kita perhatikan berikutnya di atap ini, misalkan karena anak-anak kemudian ketika makanannya nggak sehat, nah pinter tapi penyakitannya itu ya susah loh. Nah ya kan lebih baik itu anak-anak yang kita harapkan kan ya pinter, ya sehat gitu loh. Nah yang kejadian kita itu kan banyaknya anak pinter kejar pinternya tapi sehatnya enggak ya. Akhirnya ya pinter tapi ya kita, apalagi beberapa kasus di daerah kemarin kan sampai ada juga anak sebelum COVID lah, bahkan SD sudah ada yang kena diabetes. Ini kan naik dong, maksud saya itu kan prihatin banget gitu. Itu kan prihatin sekali tuh, kita pada usia segitu kok anak sudah kena diabetes misalnya. Ya, karena ternyata ya tadi karena budaya makan sehat, makan bergizi juga tidak menjadi perhatian di lingkungan sekolah. Terus kemudian sekarang tersedianya kemudahan anak belanja jajan. Ya, sekarang kan banyak ya toko-toko modern maupun toko-toko ini kan kadang-kadang juga tidak mempunyai skala pemilahan makanan sehat bagi anak mana yang boleh dan mana tidak. Mereka ada yang menjual kan asal laku, anak suka kan gitu toh, tapi nggak memikirkan tentang kesehatan. Dan ini menjadi tantangan kita bersama lah. Kadang-kadang di sebagian lembaga pendidikan itu ya asupan makanan yang dikasihkan kepada anak itu sudah jelas gak sehat, tapi nggak pernah dihindari gitu. Apa ya mungkin faktornya banyak lah ya, tapi yang pasti bahwa sudah jelas nggak sehat kok dikasihkan ke anak. Harusnya kan sudah tahu kalau itu nggak sehat ya jangan dikasihkan ke anak. Nah, tapi ini kan menjadi tantangan kita bersama. Memang ya kita berbenah di pendidikan kita, dan kita lihat adanya pandemi ini ya itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk membenahi banyak hal di lingkungan pendidikan kita, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Misalkan dulu sekolah itu punya UKS ya asalnya gitu ya. Hari ini menjadi penting UKS itu benar-benar di situ disediakan sarana kesehatan yang cukup untuk anak-anak, untuk siswa kita, untuk guru-guru kita, sehingga akhirnya dengan UKS bisa menjadi benar-benar penolong pertama sebelum dibawa ke paskes. Ya itu terus harus ditingkatkan. Kalau kemarin dokter kecil itu lomba, sekarang bukan lomba, itu budaya gitu. Jadi kalau sebelumnya ada lomba dokter kecil untuk seakan-akan memasukkan keinginan, memasukkan cita-cita dan juga harapan positif terhadap kesehatan, ya sekarang harus masuk menjadi budaya. Ya di beberapa lembaga ya itu kayak di tempat saya malah kita mewajibkan itu setiap pagi anak-anak sudah harus berisi mengasuh jamu dulu sebelum makan gitu. Kita meningkatkan imunnya, kita masukkan dalam proses gitu, termasuk di beberapa pesantren yang kemarin kita visitasi juga begitu. Jadi sudah memasukkan menu sehat itu menjadi bagian dari keseharian ya, bagian dari program gitu loh. Bukan hanya sekedar harapan gitu. Kalau sekedar harapan kan ayo silakan, tapi kemudian
kemudian ya tidak tergantung anak-anaknya. Kalau ini sudah bukan lagi haram, tapi sudah sampai kepada program sehingga masuk di dalam kegiatan pesantren, kegiatan pendidikan itu. Misalkan jam sekian anak sudah harus minum jamu, jam sekian harus minum vitamin, jam sekian harus melakukan aktivitas fisik gitu loh. Sehingga ketika itu sudah menjadi bagian program kan dilakukan terus. Kalau sebelumnya kan olahraga misalkan kan menjadi tanggung jawab pribadi, yang olahraga silakan, yang tidak juga silakan gitu. Minum jamu boleh, enggak ya silakan. Tapi kalau sekarang banyak lembaga pendidikan misalnya pesantren bukan yang sudah aktif itu masuk dalam program. Jam sekian itu waktunya olahraga fisik, jam sekian harus waktunya berjemur, waktunya makan, waktunya minum jamu, waktunya minum vitamin. Itu menjadi program sehingga akhirnya terkawal. Nah, ini beberapa contoh positif lah yang kita bisa adaptasi nanti kepada lembaga-lembaga pendidikan kita khususnya yang di luar pesantren. Ya tentu saja nanti sekolah atau madrasah mengadaptasi dengan cara apa? Jadi apakah kemudian tadi budayakan di sekolah ada waktu berjemur, kemudian ada waktu jadwal kegiatan minum jamu yang memang direkomendasikan oleh teman-teman atau ahli-ahli herbal di sekitar sekolah sehingga akhirnya nanti anak-anak jauh lebih sehat. Nah, jadi tapi nanti jangan cuma imunnya tapi imannya juga juga dikuatkan karena kita lembaga pendidikan apalagi keagamaan itu tantangannya di situ, jangan hanya imunnya tapi juga iman. Nah, ya itu. Baik, sebenarnya saya ingin menyapa teman-teman yang sekarang ada di rumah. Mohon untuk segera menyiapkan pertanyaan jika teman-teman sudah memiliki gambaran dari pembahasan saya dengan Bapak Al-Khoir tadi. Silakan untuk segera menyiapkan pertanyaan karena kita akan melakukan giveaway setelah acara ini selesai. Jadi untuk pertanyaannya bisa di-share lewat komen Facebook maupun YouTube. Terima kasih. Untuk yang terakhir ini Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru ini? Ya, kalau saya gini Mbak, pendidikan itu kan berjalan dan kemudian bisa melahirkan hasil atau tujuan secara optimal itu ketika seluruh komponen berjalan. Jadi tidak bisa satu aspek berjalan sementara setelahnya tidak. Gitu. Jadi artinya bahwa komponen-komponen pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu harus semuanya sinergi untuk akad ini. Misalkan satu terkait dengan tujuan. Nah, coba tujuan kita kemudian kita arahkan bagaimana agar kemudian masuk di dalam tujuan pendidikan kita, tujuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu juga masuk kepada sisi kesehatan, ya, sehingga nanti kita melahirkan generasinya tidak hanya pinter secara akal, kuat secara fisik, kreatif secara nalar, tetapi juga dia sehat secara fisik gitu loh, sehingga kesehatan juga harus masuk di situ. Terus kemudian juga di aspek pendidik, guru misalkan, guru-guru juga kita harapkan lebih aware dengan kesehatan. Apalagi guru-guru muda, karena kemarin itu di indeks saya harus sampaikan tadi ya. Jadi di indeks ketaatan terhadap protokol ya, indeks ketaatan terhadap protokol yang kemarin dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu ada satu statement yang menurut saya menggelitik. Semakin tua itu semakin taat protokol, semakin muda semakin abai. Nah ini kan harus tantangan kan bagi pendidik kita itu ya, apalagi yang masih usia muda, tunjukkan bahwa guru-guru bukan bagian yang abai tadi gitu. Jadi kalau kemudian guru-guru menjadi bagian yang abai, menjadi termasuk bagian yang abai terhadap protokol, ya bagaimana kita percaya kemudian bahwa pendidikan kita juga akan membawa keselamatan, kesehatan bagi peserta didik kita hari ini, apalagi nanti di AKP. Guru-guru harus menjadi contoh, menjadi pelopor terhadap AKP ini di lingkungan sekolah. Jangan gini, muridnya suruh taat, protokol gurunya enggak misalnya. Nah ini kan jadi tantangan kita. Jadi aspek pendidik, di aspek peserta didik, siswanya juga harus kita siapkan, pahamkan kepada mereka, termasuk dibiasakan kenapa mereka harus melakukan. Memang nggak enak kita pakai masker tiap
ya enggak gitu kan. Tetapi memang ini ada persoalan ini yang harus kita hadapi bersama, dan ini bagian dari 3M kan, yang harus diatasi dalam pencegahan COVID. Ya pakai masker, ya udah, ya anak-anak dipahamkan ya tentang pakai masker, kenapa harus mereka pakai masker, alasannya apa, dan gitu kan harus dipahamkan oleh mereka, sehingga ketika mereka pakai masker bukan seperti ya kalau diawasi gurunya pakai, kalau enggak misalkan gitu. Jadi menjadi tradisi budaya anak-anak ya, peserta didik kita. Kemudian juga di aspek metode. Nah ini tantangan kan, metode kita bagaimana agar guru-guru itu berani dan mau membawa anaknya keluar kelas. Karena ketika di luar kelas, droplet itu tidak akan hidup. Begitu loh. Ketika di luar kelas, di luar sinar matahari, droplet itu enggak akan hidup. Pembelajaran kita di luar juga dipakai gitu loh. Jangan hanya di dalam kelas, terus anak-anak malah apalagi di dalam kelas, di AC bisa. Nah, akhirnya kan enggak sehat, sudah keluar. Terus kemudian juga di metode ini tantangannya karena kita punya waktu yang lebih pendek ya. Punya waktu yang lebih pendek di dalam pembiasaan atau di dalam proses pembelajaran yang AKP nanti, ya gurunya harus kreatif karena waktunya lebih pendek. Kalau dulu kan kita waktunya panjang, sekarang waktunya pendek. Sampai bulan November saja hari ini kita masih belum aktif loh. Nanti bulan mungkin Januari, Februari sudah ujian. Coba bayangkan, kemarin aktifnya hanya lewat daring misalkan. Maka kreativitas guru menjadi penting untuk ini. Termasuk juga pembelajaran yang bermakna ini harus menjadi tantangan kita. Maka menurut saya pembelajaran berbasis project itu juga harus mulai terus dibicarakan di lingkungan pendidikan kita, sehingga anak-anak kemudian merasa bermakna belajar ini, dan saya mendapatkan ini gitu, punya makna terhadap hidupnya, bukan hanya sekedar dapat pengetahuan, tapi mendapat feel rasanya hidup itu, rasanya belajar itu juga dapat. Kemudian juga yang terkait dengan evaluasi, ya ini tantangan guru-guru kita juga, dengan sekolah-sekolah juga untuk membuat teknik evaluasi yang lebih komprehensif. Tetapi juga yang lebih penting adalah evaluasi itu tidak merasa jadi ancaman peserta didik, tapi anak-anak merasa nyaman gitu. Ya kita juga terus berusaha begitu di banyak tempat, karena kadang-kadang kan gini, anak-anak kita itu merasa bahwa ujian itu ancaman itu kan masih ada. Padahal sekarang dinas atau negara sudah menyampaikan bahwa ujian nasional misalkan bukan satu-satunya atau bukan menjadi alat kelulusan, tapi kan sekolah masih tetap ada sisi ketakutan itu. Bahkan ada sebagian siswa itu yang kadang-kadang berpikirnya sekolah itu nggak enak, ujian. Artinya ini kan menjadi tantangan kita membuat ujian yang lebih nyaman, padahal ya memang ujian itu penting, tapi kan buat bagaimana metode ujian yang lebih nyaman, lebih merata bahwa ujian ini adalah kebutuhan dalam proses pendidikan yang harus dijalankan oleh anak-anak, dan ini menjadi penting banget. Jadi harapan saya yang memang kemudian kita semua di lingkungan pendidikan dan juga sivitas pendidikan harus bareng-bareng berbenah, harus bareng-bareng menyiapkan diri agar kemudian ke depan justru pendidikan ini atau lingkungan atau lembaga pendidikan ini bukan dianggap aneh oleh anak-anak kita, karena sekarang anak-anak kita selama hampir 1 tahun ini bermain daring terus, nanti malah sekolahnya begitu aktif, malah teknologinya gagap ketinggalan sana sini, kan malah jadi nanti dianggap aneh sama anak-anak. Kemarin waktu pandemi atau waktu masa pandemi terbiasa dengan teknologi, nanti begitu AKB malah teknologi nggak dikenal lagi, kan kacau. Jadi artinya kan harus tetap sinkron gitu. Saya buat jangan sampai nanti kemudian muncul satu pemahaman di anak-anak, enak belajar di rumah ya daripada belajar di sekolah. Nah, ini jadi tantangan kita bersama itu. Ya, mungkin itu harapan saya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Bapak Abu Khair pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan dari penonton yang ada di rumah. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Cahya Dewi. Itu Pak, bagaimana implementasi AKB di dunia pendidikan agar semua ini
sampaikan adalah begini, bahwa sekolah dan juga lembaga pendidikan itu kan sebenarnya sebuah sistem ya, sebuah sistem yang dia itu terdiri dari banyak komponen di sekolah, yang komponen sistem ini akan bisa berjalan kalau atau sistemnya bisa berjalan kalau komponen itu bergerak bersama gitu, jadi tidak masing-masing. Ya karena itu memang tantangannya kalau kaitannya dengan itu, bagaimana bersekolah kemudian menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang kemudian diharapkan bermanfaat positif bagi peserta didik di tengah pandemi ini, ya sistemnya harus jalan. Nah, sehingga kemudian sekolah ini menjadi sebuah entitas sistem baru yang paling care dengan COVID, yang paling care dengan kesehatan lah. Jadi tidak hanya COVID, karena nanti kan jalan terus kan. Jadi bahwa unit kesehatan atau aspek kesehatan itu harus benar-benar sekarang masuk dalam program sekolah. Sistem sekolah harus kemudian memasukkan aspek itu dari yang terdekat kepada peserta didik. Misalkan apa? Lingkungan sekolahnya yang aman, sehat. Apa ya? Kita coba pastikan nggak lingkungan sekolah kita aman atau enggak. Bagi sebuah sistem, misalkan anak-anak bisa nggak berekspresi secara bebas, secara luas gitu, berkreativitas secara penuh misalkan. Nah, ini tantangan sekolah kita. Kalau itu nanti kita bisa rancang masuk di sana, maka anak-anak akan menjadi nyaman gitu loh, bahwa dia sekolah itu benar-benar bagian dari upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dia. Yang kedua, kemudian dalam aspek kesehatan ya harus dimasukkan juga bagaimana yang terdekat, dicek lah lingkungan kita sehat enggak, misalkan dari aspek polusi ya, kan juga harus karena sekolah nih kita yang ngomong kita adalah sekolah. Apa polusi suara, polusi udara, ini ada apa enggak di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian juga lagi kita juga harus memastikan anak-anak sehat secara apa? Makanan, asupan makanan. Karena di sekolah itu kan ada sekolah yang kalau yang tidak perlu dia sampai jam 1, sampai jam 12, di sana kan mesti ada waktu-waktu di mana anak-anak akan masuk sesuatu, harus masuk makanan tertentu, misalnya lewat jajannya, coba pastikan lingkungan sekolahnya aman juga bagi ini, ya. Apalagi kalau nanti dengan AKB kan pastikan benar tidak ada mohon maaf penjual makanan yang justru membawa masalah di lingkungan sekolah, karena di beberapa tempat itu terjadinya klaster di tempat-tempat pendidikan justru dari kontak keluar ini. Kalau tadi di AKB kan kita sampaikan membatasi kontak dari luar gitu, ya otomatis kan coba sekolah sekarang siap nggak kemudian asupan snacknya, asupan makanan itu disediakan oleh sekolah atau disediakan oleh orang yang pasti kita bisa kontrol kesehatannya gitu. Nah ini bisa malah lebih sehat kalau bekal dari rumah gitu kan. Nah ini kan juga tantangan, jadi memastikan sistem sekolah berjalan, dan di dalam sistem sekolah yang berjalan ini dalamnya memasukkan atau di dalamnya adalah memasukkan program-program yang care dengan kesehatan tadi, sehingga nanti anak-anak kita lagi imunnya kuat, imannya kuat gitu kan, tapi aman gitu loh. Jadi imun kuat, iman, tapi juga aman mereka di lingkungan sekolah kita. Nah ini yang jadi tantangan kita, ya memang bagaimana sistemnya berjalan dan semuanya anak-anak bisa berjalan dengan baik. Dan itu. Terima kasih untuk jawaban barusan yang sudah disampaikan oleh Dr. Abu Haid. Selanjutnya adalah penutup, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri pertemuan pada talk show perdana dari KKN Equilibrium kali ini. Yang perlu diingat, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Abu Haid sendiri ini adalah COVID itu tidak akan bisa kita atasi dengan sendiri, butuh kolaborasi dari semua pihak, baik dari elemen masyarakat, elemen pendidik, terus kerja sosial, semuanya harus bersama-sama membantu untuk mengatasi masalah COVID ini. Karena COVID ini tidak hanya
Sama-sama. Meluangkan waktunya dan kita akhiri talk show pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.